Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Ada sukacita. Amin. Hari ini kita ada di hari Minggu pertama tahun 2021. Sekaligus juga di hari Minggu pertama tahun 2021 dan persekutuan ini kita bersyukur karena persekutuan jemaat Bahtera Hayat genap berusia 22 tahun. Saudara-saudara, saya berkhotbah dalam banyak acara ulang tahun dan saya suka mulai khotbah itu begini. Dewasa itu ada 3. 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari pakai celana nomor 27 kok tidak ada masalah. Sekarang ke perut ada 3, 1 di bawah, 1 lagi. Itu dewasa biologi saja. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok, gumul. Itu dewasa biologis. Hari ini kita bukan merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun makultukan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit ya. Orang baru lihat dia sedikit, lihat. Oh, itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih di Bahtera Hayat juga ada. Ada kok tidak? Orang yang begini kalau kita kok dia mulai tersinggung domba lihat kok ya. Badan besar. Ketiga, dewasa iman. Orang dewasa iman itu bukan tergantung berapa lama dia melayani Tuhan. Tidak tergantung berapa lama dia jadi orang Kristen. Tidak tergantung berapa lama dia membangun persekutuan. Tapi dewasa iman, saya suka pakai contoh ini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo, bisa atau tidak? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia sudah bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak meminta beban yang menjadi ringan, tapi dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kita sendiri yang berubah. Banyak kali kita sibuk untuk rubah orang lain, tapi kita tidak rubah diri sendiri. Pembacaan hari ini ditetapkan oleh Majelis Node Gemit dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 di bawah tema Roh Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Roh Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Saya mulai, saudara-saudara. Bangsa Israel ketika mengalami pembuangan ke Babel, mereka punya 3 persoalan yang serius. Ini 3 persoalan yang menarik. 1, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Semua tidak suka untuk dianiaya, terjajah, tapi tidak ada pemimpin. Masing-masing urus diri sendiri. Bayangkan kalau kita banyak orang masing-masing urus diri sendiri, tidak ada pemimpin, kacau balau. Apalagi kalau dalam tekanan. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi terjadi pada kalangan bangsa Israel? Karena mereka budak. Kerja dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, bukan untuk mereka, tapi untuk para tuan. Mereka tidak ada simpanan. Uang mereka tidak ada. Mereka kerja 1 hari sekedar hanya untuk dapat makan minum. Tidak ada pikiran untuk masa depan. Mau bagaimana, uang tidak ada. Saya yakin makanan yang mereka makan itu tidak mungkin yang 4 sehat 5 sempurna. Naik ketemu apa makan. Dan ini masalah serius. Masalah yang ketiga, saudara, adalah
setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, sudah tidak ada lagi tempat bagi bangsa ini untuk belajar tentang iman, tentang etika, tentang moral. Ini persoalan sangat serius bagi bangsa ini. Mereka sementara bermasalah sekarang. Pertanyaannya, lalu apakah Tuhan tinggal diam? Jawabannya tidak. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan malah datang kepada mereka dan ingin membangkitkan hidup mereka, semangat mereka, harapan mereka ke masa depan. Kalau kita baca pasal-pasal sebelum pasal 37 dari kitab Yehezkiel, di pasal 34 disebutkan dengan baik, Tuhan memulihkan mereka secara lahiriah. Hal-hal yang berurusan dengan hal-hal lahiriah, jasmania, Tuhan pulihkan mereka. Di pasal 36 kita membaca, Tuhan memulihkan mereka secara batinia. Yang lahiriah sudah, yang batinia juga Tuhan pulihkan, supaya mereka menjadi pribadi yang utuh, berjumpa dengan persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Di pasal 37, bukan saja jasmani dan batinia tadi telah dibuat, telah dipulihkan, tapi Tuhan mau supaya mereka hidup. Mereka berpikir sesuatu tentang masa depan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan di masa depan. Kenapa? 3 persoalan tadi telah membuat mereka putus asa. Bukan saja putus asa, mereka rasa mereka sudah mati. Mereka dalam penglihatan ini, mereka seperti tulang-tulang. Bukan sedikit, sangat banyak tulang-tulang ini mati. Tetapi Tuhan yang datang kepada mereka mau supaya mereka hidup kembali. Mereka adalah sebuah keluarga yang boleh merasakan cinta kasih dan menikmati cinta kasih yang sama dari Tuhan. Mereka itu adalah satu keluarga dan sama-sama dilahirkan dari satu roh yang sama. Tuhan rindu supaya mereka membangun kehidupan persekutuan mereka. Tulang-tulang itu menunjukkan tentang bangsa ini yang sudah mati, yang tidak berdaya. Supaya kalau sebentar saudara rasa tahun 2020 telah membawa kita pada banyak sekali persoalan, kita hampir-hampir kehilangan harapan lagi di tahun 2021. Dalam semangat tema ini, kita akan memberi jawab terhadap pergumulan ini dan selamat berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2021. Amin kok? Mari kita renungkan satu-satu. Roh Tuhan itu menyembuhkan dan memulihkan. 1. Penyembuhan oleh roh Tuhan itu bagi bangsa ini adalah penyembuhan bagi Tuhan. Penyembuhan untuk Tuhan. Mereka yang sakit, kita yang sakit, kita yang mati, kita yang dipulihkan. Tapi kok Pak Pendeta, bagaimana persoalannya ada pada kita, tapi pemulihan ini untuk Tuhan? Jawabannya karena pengalaman bangsa ini ada di Babel adalah pengalaman yang bermasalah, bukan karena Tuhan tidak pernah bersama-sama dengan mereka, tetapi karena mereka salah menempatkan kekuatan dan sandaran mereka. Bangsa ini pernah jaya, bangsa ini pernah ditakuti, bangsa ini hidup dalam kekayaan yang luar biasa, tapi mereka tidak bersandar pada Tuhan. Mereka bersandar pada kekuatan perang, kekuatan militer dari Asyur, dari bangsa-bangsa dunia. Padahal itu semua akan lenyap. Sekarang mereka tidak berdaya. Tuhan mau pulihkan mereka. Tuhan mau angkat mereka supaya kalau nanti mereka pulang ke Yerusalem, mereka bangkit kembali, mereka kaya lagi, mereka jaya lagi. Mereka bilang kemuliaan hanya bagi itu bagi Tuhan. Ini langsung
supaya mereka yang sombong, yang suka puku-puku dada, tidak ada, karena pemulihan ini semata-mata bagi. Jadi kalau kita melayani bagi. Kalau kita bekerja bagi. Itu baru pemulihan. Tidak boleh ada orang yang puku dada dan merasa berjasa sekali. Tidak boleh. Kita tahu bahwa 22 tahun yang lalu, saudara-saudara, ada orang tua kita, keluarga kita bekerja, berinisiatif untuk pembangunan jemaat di sini. Oke, tapi tidak boleh ada jasa begitu. Supaya hari ini kalau kita ada di sini, ini semua karena siapa? Karena Tuhan. Tidak boleh ada orang sombong. Kita ketemu banyak orang yang bilang, itu hari kalau saya tidak ada. Itu hari kalau bukan saya pun nenek dong. Itu hari, itu omong menuju pada kemuliaan diri. Pernah dengar itu kalimat? Pernah? Atau sendiri omong? Pemulihan ini adalah pemulihan untuk Tuhan, bukan untuk siapapun. Paulus bilang, apapun yang kamu lakukan, berbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk manusia. Periksa diri kita hari ini, hari Minggu pertama di tahun 2021, mau menuju ke perjalanan yang sangat-sangat misteri. Hari di mana kita merayakan ulang tahun yang ke-22 secara sederhana ini. Renungkanlah kemuliaan siapa yang kita mau taruh di sini. Kalau masih kita temukan kemuliaan dari orang per orang, kita belum ada pada pemulihan yang sesungguhnya. Kita belum bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena masih berpusat pada diri. Saudara tahu, semua yang berpusat pada diri, segala sesuatu yang belum untuk Tuhan, itu belum bisa dipakai dengan baik. Air putih itu penting kok tidak? Sangat penting. Tapi jangan coba kasih di anak yang tidak haus. Ini air mineral dong, ini kalau anak yang tidak haus, kalau kita kasih dong hanya kasih bocor kok basumbi. Ketika mereka haus, baru air itu menjadi penting. Kalau begitu, kemuliaan Tuhan itu hanya akan terjadi kalau kita selesai dengan kita pun diri. Dan hanya kemuliaan Tuhan yang kita mau temukan. Pergumulan jemaat sini berat. Kalau saudara lihat statistik saudara bisa tahu, saudara berapa kakak akan tahu. Berapa yang punya kekuatan finansial, uang yang banyak, saudara tahu. Persembahan jemaat tiap minggu, saudara tahu. Itu punya dua hal yang serius. Pertama, kalau kita sampai hari ini, itu berarti Tuhan menyertai. Tapi yang kedua, ada orang-orang tertentu bisa hitung-hitung dia pun lebe dong. Suka sih bunga apa-apa, baru dia bilang, bosan aja lihat bunga begitu. Itu hari berpunyi. Wah, nah itu yang masalah itu. Tapi bunga memang kita pun toh. Begitu. Ini penting ini. Kenapa saudara-saudara? Di dalam jemaat itu banyak sekali orang yang dia kira dia berjasa bagi Tuhan. Yang kita buat kepada Tuhan ini saudara-saudara kita tidak bisa sebut sebagai jasa. Ini semua hanya sebuah ungkapan syukur. Supaya apa? Pemulihan ini adalah pemulihan bagi Tuhan. Kalau persekutuan jemaat ini bisa seperti itu, luar biasalah. Amin kok? Kedua, pemulihan ini adalah pemulihan untuk keesaan, untuk kesatuan. Dulu kita semua miskin melarat. Waktu ada di pembuangan itu mereka miskin sekali. Karena terlalu miskin, yang satu orang tidak bisa memperhatikan yang lain.
terlalu susah. Kalau ada yang datang minta tolong, biar Bapak tolong saya, mau tolong karena mana, kok saya susah ini, saya juga tidak bisa ini, mau tolong karena mana. Tuhan memulihkan kita menjadi sebuah kesatuan, supaya kalau mau susah-susah semua, kalau mau senang, senang. Tidak boleh lagi ada orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh ada lagi yang kalau senang dia ada, susah dia tidak ada. Persekutuan dalam pemulihan Tuhan itu adalah persekutuan yang merasa bahwa masing-masing di antara kita ini penting. Tidak ada satu lebih penting dari yang lain. Amin kok. Ada pendeta satu, dia pergi pelayanan, pas jalan-jalan begini dia pun bampica. Dia motor bampica, terkuju dilihat ada anak kecil satu tambal ban di situ. Dia, aduh adik-adik pas, puji Tuhan, lu tolong tambal, lu tolong tambal. Cepat ya jemaat tunggu saya. Ini anda juga kira cepat kan, Bapak tua menpaksa dia cepat, habis. Bapak tua bayar, jalan belum 10 meter, ini ban pica ulang. Pendeta marah dia, lu kerja bagaimana? Lu kira saya pekerjaan ini sama ke lu punya? Ini anak jawab pendeta begini, iya, Bapak pun saya yang penting. Yang kami tambal ban ini tidak penting. Kami pun tidak penting, ini yang dia Bapak pun ban pica terus. Karena itu Bapak tidak usah beromong, duduk diam-diam di situ, kok saya tambal baik-baik dulu, kok kalau Bapak jalan pi terus. Bisa tangkap yang saya maksud? Semua orang penting. Tidak boleh ada yang bikin diri inti di gereja. Tidak boleh. Tidak boleh ada satu yang dia rasa dia paling geng sudah di gereja. Tidak boleh. Semua penting bersama-sama. Saya suka bilang begini. Kelola ini persekutuan ini harus sama kayak makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sejadi dia pun nama. Waktu sejadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan, tapi bisa berkumpul di panci atau di periuk sama-sama. Toh tidak ada upaya saling menghilangkan, tapi bisa bersama-sama. Bukan seragam, tapi bisa berkumpul. Bukan kita mau makan kolak, nah kita pergi makan pisang di sana, habis pindah pergi makan ubi di sana, pindah lagi pergi minum santan di sana, baru terakhir datang duduk di atas komfor di sini, kan tidak begitu. Semua bisa gabung sama-sama, tapi tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Toh ada Timur, ada Rote, ada Alor, ada Sabu, ada Sumba, ada Jawa, ada Sumatera, Batak teh, tapi kita semua bisa. Amin. Semua menjadi penting. Ini pemulihan dalam kesatuan. Mau sombong, sombong semua. Jangan satu sombong, dua tidak sombong. Mau sombong, sombong semua. Supaya orang tanya, di sini orang sombong ada? Tidak ada. Kok kenapa begitu? Kok kami semua sombong? Dengan semua menjadi sombong, tidak ada lagi orang sombong. Tapi coba kas duduk dong sama-sama. Bayangkan kalau pendeta sombong, majelis sombong, pemuda sombong, remaja sombong, mama-mama sombong, baru dong duduk sama-sama dalam kesombongan, mati kita. Itu tiap hari hidup hanya baterek itu. Ibu satu datang pakai gelang gading penuh di tangan kanan, separuh pakai gelang kea penuh di tangan kiri. Lama-lama dong ini binatang dong mati buang semua gara-gara kita. Jadi ini pemulihan bagi sebuah keesaan, bagi sesuatu kebersamaan. Tidak boleh ada yang muncul lebih di situ. Kenapa saudara-saudara? Karena kita terpisah-pisah. Kita satu jemaat tapi hidup berpisah-pisah, terpisah-pisah. Kalau kita tidak membangun kesatuan, kesatuan itu tidak berarti seragam. Tapi kesatuan berurusan dengan kerendahan hati dan pengelolaan. Ini perbedaan. Jangan kelola ini perbedaan ini sama kayak minum teh. Tahu teh?
Pernah minum teh? Nah, teh terdiri dari apa? Teh, air. Sejadi dia pun nama. Nah, yang lain pun nama. Teh itu terlalu bagaya. Kita semua menama mesti dia. Kita semua menama mesti dia. Saya yang gula saya tersinggung. Kita semua. Kita datang dari latar belakang beda toh. Tapi sampai sini kita pun nama satu. Bahtera Hayat untuk kemuliaan Tuhan. Amin kok. Jangan sebut Manobelai di sini. Jangan sebut bulan lagi. Jangan sebut wali lagi. Bahtera Hayat. Itu penting. Kalau kita sebut begitu, berarti ada apa-apa mari kita cari semua di Bahtera Hayat. Ada apa-apa kita duduk semua di Bahtera Hayat. Ada semua persoalan susah senang duduk semua di Bahtera Hayat. Saya melayani di banyak tempat dan kadang-kadang saya sampai pelayanan saya pusing dan dong gara-gara soal satu sah. Tagal kita sama-sama ini. Tagal beli ame motor satu di gereja ini yang tiap hari kita bakalai tagalin motor sah. Karena dia pun nama motor gereja jadi kami juga orang gereja Bapak. Jadi dia mau pakai suka-suka. Motor gereja. Waktu dia tanya saya bilang, kamu percaya atau tidak kalau itu oto yang bupati dong pakai itu oto raya. Kamu percaya atau tidak? Saudara dong percaya atau tidak? Percaya kalau itu oto yang bupati pakai itu oto rakyat? Percaya? Yang wali kota pakai itu oto rakyat? Percaya? Kalau dia lewat sini tahan. Berani kok? Kan oto rakyat. Kita mesti memahami pengelolaan kebersamaan. Jangan tagal begitu. Saudara-saudara, kadang-kadang ada hal yang bikin kacau kita ini satu. Tagal dia yang usaha pembangunan, dia rasa itu uang dia pun semua. Kita juga pusing. Ini untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan dalam sebuah kebersamaan. Kita akan temukan di banyak jemaat yang tidak mengelola keesaan. Saudara tahu, kadang-kadang ini jemaat dong kasih persembahan ini tapi dong pun hitung-hitungan ini ngiri. Dia kasih 2.000 satu minggu, berarti 4 minggu 8.000 mah. Dia rasa seluruh pembiayaan ini dia punya. Dia protes paling banyak. Kadang-kadang sudah tidak lewat lagi di Punjalu. Pengelolaan begini. Perjalanan bersama-sama adalah perjalanan untuk saling menegur satu daya lain secara baik. Nanti sebentar kita omong tentang etika moral. Kalau kita sendiri, kita rasa semua yang kita pikir betul. Tapi ketika ada orang lain yang kita omong abdi Bapak minta maaf, bukan begitu. Karena dia begini. Saya ingat ketika saya masih melayani di Alor. Saya pergi di satu tempat hari pertama ini saya masuk, saya kaget. Di meja di dalam kamar ini ada tokek satu. Tahu tokek? Dia berbunyi kan mana? Ini tokek ini dia duduk di ini meja ini baru dia lihat saya. Saya coba usir dia. Hus. Dia tetap lihat saya. Hus tetap. Saya ambil kayu satu, saya coba bilang. Hus. Tidak pindah. Saya korek dia pun kepala pakai kayu. Tidak pindah. Saya ambil keputusan. Matilah itu toke. Setelah dia mati, saya kira masalah selesai. Saya jadi bingung sendiri. Saya mulai ketakutan. Jangan-jangan ini kiriman. Aduh, mati sudah kalau ini kiriman. Saudara lihat saya mulai dalam ketakutan. Malam waktu tidur, karena ketakutan ini, pintu-pintu itu kan kalau kita di kampung tidak pakai gerendel yang kota punya, pakai yang kayu kok. Saya 3, satu di atas, tengah, bawah. Lampu TOX saya taruh di lantai, tanah juga. Sudah semen, saya taruh di bawah. Saya tidak mungkin taruh dekat dinding toh.
Daripada bangun saya hangus, lebih saya taruh dia di situ. Subuh-subuh begitu saya rasa, atau ini saya pun perasaan, saya tidak tahu. Tapi saya rasa ada yang buka pintu masuk, tiup gas mati itu lampu. 2. Aduh, saudara bisa bayangkan saya pun keadaan. Saya rasa ke belakang lubang betul. Saya mau lihat belakang, saya takut itu saya, ini kan saya hotman ini sudah 18 tahun sudah lewat, jadi saya bisa bagaya. Kok Om bilang, saya takut. Kalau waktu itu hari itu saya tidak bisa bilang saya takut, saya tidak bisa Om. Saya kalau Om pas 3 mata, saya takut. Itulah. Saya lantas pikir, mau pakai ini ketakutan sampai 1 tahun setengah, muka betul bisa mati sebelum dia pun waktu. Akhirnya saya manfaatkan satu orang tua, emeritus, pendeta emeritus Ishak Hanadi. Saya pakai dia, saya manfaatkan dia, tapi dia tidak tahu. Dia tinggal di samping rumah. Jam 1, jam 2 subuh dia biasa bangun kok ini bakar-bakar kotoran di samping situ. Saya manfaatkan dia. Jam 1, jam 2 itu saya sengaja buka kamar kuat-kuat. Supaya dia tahu bahwa ini anak ada keluar. Saya ingin yakinkan saya pun diri kalau dia penasaran dengan saya. Jadi kalau saya menuju mana nanti dia ikut. Saya coba yakinkan saya pun diri. Katakanlah saya jalan ini menuju jalan yang salah. Pasti dia akan tegur saya. Saya coba yakinkan itu. Saya mulai jalan. Saya tahu dia mulai ikut saya. Oh ini rencana berhasil. Saudara tahu saya jalan ke mana? Saya cari batu-batu besar, pohon-pohon besar. Sampai di itu batu pohon dong saya sengaja berdiri baru saya bilang begini. Lewat P1 lah saya. 2 minggu kemudian beredar di itu kampung, Pak Manobe itu berat. Jangan main-main gila dan dia berat. Tengah malam saja dia pilih batu dan dia. Apa yang ingin saya kasih tahu kita dari ini kisah? Kalau kita hidup bersama-sama, kalau betul jalan tersalah, orang bisa kasih tahu kita. Amin kok. Dia pun soal adalah kita mau rendah hati kok tidak. Supaya kalau orang kasih tahu kita, nah kita jangan tersinggung. Tapi potong pun cara tersinggung ini juga kadang-kadang. Ini bendahara dong kita mau periksa dong ya mama nanti minggu depan kita periksa. Oh tapi tak ada makan doi aja periksa. Iya ada makan masuk pendoi. Nah kalau kotong baru mau omong periksa sudah bilang kotong di sini ada. Kasih bendahara. Jadi ini maksudnya karena kita tinggal sama-sama, ini mesti diatur dengan baik. Makanya betul mbak kasih tahu, nah jangan taruh itu tersinggung. Nanti kita tersinggung orang akan Ini kedewasaan kita. Pemulihan ini adalah pemulihan untuk sebuah keesaan, kebersamaan, keutuhan. Amin kok. Ketiga, pemulihan ini adalah pemulihan relasi. Pemulihan hubungan. Bangsa ini ada di tempat pembuangan di Babel. Karena apa? Karena merusak relasi. Tuhan boleh bikin dong hebat betul di bawah masa pemerintahan Daud dan Salomo. Tapi kemudian relasi-relasi dengan manusia itu membuat dong memutuskan dong punya relasi dengan Tuhan Allah. Dong ikut orang lain pun cara menyembah. Dong ikut orang lain pun gaya semua. Hasil dari itu semua pembuang. Pada waktu Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mau pulih antara hubungan kita dengan Tuhan. Tapi hubungan kita dengan sesama pun harus pulih. Kalau itu kita tarik ke Bahtera Hayat, saya ingin sampaikan di Bahtera Hayat pun harus demikian. Hubungan dengan Tuhan pulih dan hubungan di antara kita pulih. Hidup bersama-sama ini kan satu kas jengkel satu nah.
Di sini ada yang tukang bakas jengkel. Ada aku tidak? Dia majelis atau jemaat? Atau majelis jemaat? Yang tiap hari dia hanya kerja bikin jengkel sah. Dia bertanya sah, kita sumara memang. Satu tanya hanya mau coba-coba orang. Saudara-saudara, kenapa pemulihan relasi ini penting? Saudara dengar, pemulihan relasi ini penting karena begini. Dalam konteks berjemaat kita, kan kita relasi itu ke segitiga. Ada kita, ada orang lain, ada Tuhan. Tuhan yang di atas. Berarti ada garis kita dan Tuhan, ada garis kita dan sesama. Karena tiap hari kita ketemu dan ada potensi konflik, maka seringkali hubungan di antara kita ini kacau balau. Kalau ini hubungan agak kacau, agak terputus-putus, jangan kasih putus hubungan kita dengan yang di atas. Tapi kenyataannya, dorang yang bakalai tanah sepotong di luar sini, dong yang bakalai di situ. Tapi dong dua sama-sama tidak mau datang ibadah. Dong sama-sama majelis bakalai sedikit di luar, dong dua yang tidak mau datang untuk melayani. Padahal dong dua punya garis yang terputus-putus, dong bikin putus-putus hubungan dengan Tuhan. Nanti kita tanya, Ama, kenapa tidak datang ibadah? Piko lihat itu satu pemuka berin. Muka begitu. Di Batrah juga ada. Dia laki-laki kok perempuan. Dia pakai baju warna apa? Biru. Saudara, makin dekat hubungan kita dengan Tuhan, makin dekat hubungan kita satu sama lain. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istri dan anak-anak. Makin dekat seorang istri terhadap Tuhan, makin dekat dia dengan suami dan anak-anak. Sudah lihat toh, bagus toh relasi. Kenapa? Jangan hanya omong pemulihan itu pemulihan ekonomi saja. Jangan hanya itu. Ada pemulihan etika dan moral kita. Banyak istri itu stres dan dia punya suami. Banyak suami stres dan dia punya istri. Banyak anak-anak stres dan dia punya orang tua. Banyak orang tua stres dan dia punya anak-anak. Di Batrah Hayat ada fam apa? Nah ini bahaya ini. Kalau kita ada dalam relasi yang bermasalah, akhirnya saudara tahu, sudahlah suami-suami bertingkah apa ada sah. Istri itu karena tidak bisa buat apa-apa ikut sesudah. Bayangkan kita pun hidup dalam tekanan. Bayangkan kita tidak menikmati sesuatu yang Tuhan kasih sebagai anugerah, sebagai berkat bagi kita semua, karena kita tidak dipulihkan. Ada yang mau berkata benar tapi tidak etis. Banyak kali kita rencana mau tegur kesalahan, tapi kita pun cara tegur itu tidak pakai etika, tidak pakai moral, omong sembarang sah. Asal nama mau tegur, kadang-kadang tidak tahu tempat. Ini pemulihan soal itu. Relasi kita tuh harus dibangun di atas iman, etika, moral. Jadi suami istri kalau bakalai itu yang ada etika dan tidak ada etika itu beda. Semua rumah tangga itu pasti bakalai. Pernah kok? Atau bapak mama memang tidak pernah, itu kemungkinan satu tinggal di Kupang, satu ada di Malaysia. Tapi kalau tinggal sama-sama tuh mesti ada cekcok sedikit, ada toh. Nah keluarga yang punya etika itu kalau dong babakalai itu hampir-hampir anak dong tidak tahu. Kalau dong masuk bapak di kamar baru bilang. Tapi yang tidak ada etika itu dong berdiri bapak di pinggir jalan baru mam tua maki ame bab tua ini dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kita kira dong semua ceret, malam kita lewat di dong rumah dong ada nah yang tadi bosomba maki di situ.
Di sini juga ada. Ini keluarga dong ada duduk di sini. Jadi semua orang bakal lain, tapi yang pakai etika dong tahu di mana toh. Kita ini kadang-kadang tidak pakai etika. Saya tegur banyak orang yang datang gereja, datang sembarang-sembarang pakai pakaian sembarang. Tadi saya tanya pendeta bilang, minggu pertama kita pakai pakaian adat semua. Saya bilang bagus itu. Saya masih manggil dia bisa bilang biar kok kita tahu adat. Dan banyak yang tidak tahu adat. Saya tegur beberapa orang dong datang gereja dong pakai pakaian maaf ya ibu mini semua. Dong bawa omong bilang boleh pakai pakaian mini gereja kok tidak? Dong bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati bukan lihat pakaian. Saya hafal memang. Pas saya khotbah dong duduk situ saya bilang, Tuhan memang lihat hati tidak lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini saya lihat pakaian bukan lihat hati. Engkau kira engkau sendiri dengan Tuhan di sini atau mau pi Tuhan sekarang? Kamu pakai pakaian begitu, kami yang di muka ini kan pikiran. Mau lihat itu salah, tidak lihat itu salah. Hanya kami khotbah jadi kalang kabut nanti itu gara-gara. Jadi pakai pakaian itu juga ada dia punya etika. Lihat ini ada manis-manis. Ada bapak pakai jas. Bapak terima kasih bapak. Bagus itu. Ada mama pakai pakaian bagus ini. Begitu bagus. Indon datang pak. Lihat kau pakai. Kasih tau kita punya anak muda dong ini. Kamu ini juga. Pakai yang baik-baik. Jadi segala sesuatu itu ada etika toh. Kalau tidak pakai etika, tidak pakai moral, itu kita sembarang saja. Pakaian yang di rumah, pakai di rumah. Yang legging karet itu pakai di rumah. Pakai datang sini nih, kayak menggemaskan. Suruh dia berhenti. Bapak-bapak dong togor mama. Mama, ganti itu pakaian. Kenapa? Terlalu terbuka. Papa tidak suka. Bapak juga kalau pakai mama yang bapak ganti itu celana. Kenapa? Terlalu ketat itu. Ya. Jadi satu kasih ingat satu toh. Daripada datang mama dong berdiri sini kok orang di sana bakorek. Kayak itu bawa dosa baru dalam kita pun persekutuan. Amin kok. Untuk baik tadi lihat ini pakai pakaian dong baik-baik. Tadi tidak baik berarti satu dunia tahu. Kok ini dong ada siaran ini saya. Baik, terakhir. Pemulihan menuju masa depan. Saudara tahu, tulang-tulang itu menggambarkan mereka yang mati. Putus asa. Tidak lagi ada harapan. Bagi mereka napas ada tapi kehidupan sudah tidak ada. Dia hanya bernapas tanpa kehidupan. Tuhan bilang bangkit sekarang. Ada masa depan. Perjalanan hidup kita ini kan penuh dengan masalah. Coba saudara renungkan. Kadang-kadang kita ada dalam masalah yang kita kira kita pun hidup selesai di sini. Kadang-kadang kita pikir kita tidak bisa maju, mau taruh kita pun muka di mana, ketemu orang-orang segala macam. Kita rasa kita sudah tidak berdaya. Tapi Tuhan bilang, hai, bang, ada masa depan. Tapi untuk itu 3 hal harus dilakukan. Pertama, bangunlah sebuah mimpi yang baru. Sebuah cita-cita ke depan. Cita-cita itu harus cita-cita secara bersama-sama. Kita bangun. Saya suka bilang di mana-mana, cita-cita itu seperti mimpi. Kalau satu orang saja yang mimpi, itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bermimpi yang sama, itu kenyataan. Untuk apa kita tidur di satu tempat tidur yang sama, tapi mimpi-mimpi kita beda. Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi mimpi-mimpi kita sama. Itu kalimat yang bagus, toh. Mimpi bersama. Mau pi mana ini Batra Hayat? Mau bikin apa? Kita duduk semua, kita bicara semua, bangun mimpi semua. Setelah mimpi semua sesama, mari kita bikin sistem. Mau pakai cara apa? Mau pergi dengan cara apa? Setelah sistem bagus, kita sepakat. Bapak pimpin kita.
Tapi dia harus orang yang betul-betul ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan pakai dia, jangan dia pakai kembali Tuhan. Antara Tuhan pakai dia dan dia pakai Tuhan itu tipis-tipis. Kenapa lihat saya? Jadi saudara, mau gimana? Bangun sistem, percayakan itu pada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam pimpinan Tuhan. Di sini kita lihat kekuatan, bukan kelemahan. Di sini kita lihat potensi yang besar, bukan kesalahan. Kalau mau lihat potensi, ini jemaat sini mau omong potensi apa? Orang cenderung melihat kita dari mata sebelah. Separuh pikir kalau dia keluar dari sini, negeri tutup. Mari kita bertaruh dengan Tuhan. Tuhan pimpin kita hari ini. Tuhan mau pakai kita hari ini. Kita jalan dalam sistem yang Tuhan berkati, yang Tuhan mau. Tuhan tunjuk orang-orang yang Tuhan pakai. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan. Jangan takut. Sudah 22 tahun. Kan tadi saya bilang, kedewasaan itu bukan minta untuk beban jadi ringan. Minta baku yang semakin. Kita yang berubah. Kalau dulu kita pikir diri sendiri, mari kita pikir semua orang bersama-sama. Kalau dulu kita ini terlalu sombong, mari kita rendahkan diri semua. Jadi satu. Ini oleh-oleh, ini kado ulang tahun, sekaligus juga hadiah tahun baru buat jemaat Batra Hayat. Kita mau jalan sama-sama dengan Tuhan, visinya Tuhan yang ada di dalam visi kita juga. Kita jalan bersama-sama dalam sistem yang benar, orang-orang yang benar dipakai Tuhan. Kita lihat tahun depan kita sudah maju berapa langkah. Masa tidak bisa? Terlalu bisa. Kok ini bukan gereja belum ada, ini gedung sudah ada. Ini bukan orang-orang tidak ada, orang-orang sudah ada. Mau 50 kakakku, 2 kakakku sudah ada. Tinggal sekarang kita mau Tuhan yang turut bekerja itu menjalankan segala sesuatu bersama-sama dengan kita. Saya yakin demi nama Tuhan kemuliaan Allah terjadi di sini.